Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Mutiara Pagi kembali bersama Anda untuk edisi hari ini Rabu tanggal 22 Februari 2023. Sampai nanti jelang pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 0231849329 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp ke 081324951935. Bisa juga mendengarkan dan juga menonton langsung melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan alhamdulillah pagi ini saya sudah terhubung bersama Bapak Ustadz Nasuha SAGM ESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Walaupun mungkin sedang tidak enak badan, tapi alhamdulillah melalui line telepon beliau bisa kami hubungi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sedikit terganggu kesehatannya nih. Tapi udah agak mendingan mungkin ya dari semalam ya Ustadz ya. Kehujanan sedikit. Oh, gara-gara kehujanan. Baik, tema kita adalah Allah dan Rasulullah menyuruh kita menikah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai sehat, dikaruniai panjang umur dan tetap iman dan Islam. Semoga kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Salah satunya adalah kita menunaikan kewajiban yakni thalabul ilmi melalui siaran RRI Radio Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga diaturkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, saya akan mengangkat tema Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menikah. Tema ini saya angkat melihat fenomena di antaranya, mohon maaf, banyak di antara teman-teman kita, saudara kita yang usianya sudah di atas 30, bahkan 40, masih banyak yang belum menikah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu adalah berpasang-pasangan. Contoh konkret, ada siang, ada malam. Ada atas, ada bawah, dan seterusnya. Sama Allah menciptakan manusia pun sama berpasang-pasangan. Wa ja'ala minha zawjaha. Tujuannya adalah liyaskuna ilaiha wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmah. Tujuannya supaya kita ini tentram hidup di dunia ini kalau ada pasangannya. Bayangkan saja kalau kita sendirian. Kalau ada problem atau masalah kan tidak ada curhat dan seterusnya. Tapi kalau pendamping, apalagi pendampingnya luar biasa, setia,
solihah atau soleh bagi yang laki-laki itu sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan adanya pernikahan ini meningkatkan derajat martabat orang tersebut. Beda dengan sendirian. Banyak orang seuzon dan seterusnya. Tapi kalau sudah berumah tangga, sudah punya suami atau istri, kemana jalan pun akan dihormati. Tapi sebaliknya ketika beda laki perempuan, kemana saja pasti akan dicurigai, ini jangan-jangan ada apa dan seterusnya. Jadi dengan kita menikah ini, insya Allah derajat kita, martabat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyuruh kita untuk menikah itu yang pertama adalah supaya kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 49. Allah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa kita berpasang-pasangan dan juga adalah tujuannya supaya kita ini saling melengkapi antara kekurangan dan kelebihan. Laki-laki punya kekurangan, di samping orang punya kelebihan dan seterusnya. Bahkan ketika masalah pernikahan, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam hal ekonominya. Nah, tadi saya di mukadimah sampaikan bahwa kenapa tema ini saya angkat, karena banyak di antara teman kita, saudara kita sudah usia sekitar 30 ke atas, bahkan sudah 40 belum menikah. Salah satu alasannya kadang-kadang persoalan ekonomi nih. Mungkin laki-lakinya kalau mau nikah khawatir nggak bisa memberi nafkah. Terutama kadang-kadang, mohon maaf, orang tua perempuan. Ketika ada laki-laki, istilahnya itu wakuncar, waktu kunjung pacar di rumahnya, anaknya perempuan ini ditanya kadang-kadang, itu laki-laki sudah kerja di mana gitu loh, dan sudah mendapatkan honor atau gaji berapa gitu. Nah, artinya seakan-akan orang tua pun tidak percaya bahwa semuanya kebutuhan apa saja Allah yang memenuhinya. Maka di sini kalau ada orang alasannya kemiskinan, justru Allah ini yang memberikan kecukupan. Allah telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, "Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum." Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Artinya banyak masih bujangan gitu, sendirian tuh, baik laki dan perempuan. Dan orang-orang yang layak untuk bernikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba saya yang perempuan. Artinya sudah layak itu sudah usianya dewasa gitu loh. Artinya sudah usia 30 ke atas lah. Bahkan sudah menganjak usia 40. Nah, kita berkewajiban pula untuk menikahkan gitu. Wankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum. Nah, apa supaya kita itu hidup berdampingan. Kemudian orang itu tenang dalam meraungi samudra kehidupan ini gitu. Sekalipun iyakunu fuqara, sekalipun mereka itu miskin, sumpama ini, yughnihumullahu min fadlih, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Ini jelas sekali. Allah yang mencukupkan ini. Nah, makanya ayo kita, mohon maaf ini bagi para pendengar dimanapun ada yang belum menikah ataupun anak-anaknya yang belum menikah, ayo kita motivasi. Jangan melihat ekonomi orang tersebut, Allah yang mencukupkannya. Bahkan ketika kita dikandung atau dalam kandungan seorang ibu, baru di usia hamil 4 bulan, kan Allah sudah menentukan jodoh, pati, rezeki dan seterusnya gitu loh.
Jadi kalau sekiranya ada orang ketika menikah dengan alasan ekonomi, ini mohon maaf kadang-kadang orang itu masih belum yakin atau keimanannya masih lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau survei membuktikan orang atau remaja, pemuda yang menikah kategorinya dulu miskin, ternyata ketika setelah menikah luar biasa gitu loh. Kemandiriannya ada dan seterusnya. Tapi mohon maaf, ini kadang-kadang ketika pemuda remaja dari kalangan orang kaya, mungkin karena waktu hidupnya ini hanya menopang dari orang tuanya, kemudian menikah, ini kadang-kadang setelah menikah ini, mohon maaf, secara ekonomi itu kurang gitu loh. Maka ayo bersama-sama untuk memotivasi saudara kita, teman kita yang belum menikah itu, supaya memutus segera untuk menikah. Apalagi kata Nabi, kalau orang tidak menikah, falaisa minni, bukanlah termasuk umatku. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menikah, masalah persoalan ekonomi jangan ditakutkan, jangan dipikirkan. Yang penting kita luruskan niat, menikah ini tujuannya adalah untuk menjalankan salah satu syariat Allah. Syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara fitrah, secara natural, Allah menciptakan berpasang-pasangan gitu loh. Ada laki, ada perempuan. Itulah sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah satu di antara hadis Nabi, ketika kita menikah ternyata dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ekonominya gitu loh. Di antaranya iltamisur rizqa bin nikah. Carilah rizki dengan menikah, itu kata Nabi nih. Ada istilah lain saya mengatakan an-nikahu miftahul rizki. Nikah akan membuka pintu-pintu rizki. Bahkan ada istilah Jawa, jangan takut banyak anak. Banyak anak, banyak rizki. Nah, itulah di antara motivasi-motivasi kita supaya kita bagi teman, kolega kita, saudara kita, teman kita, keluarga kita belum menikah, segera untuk menikah. Jangan sampai, mohon maaf, kita dalam perjalanan ini karena yang namanya kebutuhan rohani atau kode biologis itu suatu kebutuhan, suatu keniscayaan itu. Nah, ketika kita sudah berkeluarga, bahkan sebagai ibadah juga ketika kita menikah itu. Bahkan ketika kita menikah, mohon maaf, hubungan suami istri ini sangat luar biasa pahalanya. Man tazawwada faqad utiya nisfal ibadah. Siapa yang menikah, maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah. Luar biasa sekali gitulah. Para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan dengan Mutiara pagi ini termotivasi bagi yang belum menikah ataupun keluarga atau kakak adiknya ataupun saudaranya belum menikah segera untuk menikah, tentunya dengan syariat Islam ataupun sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Artinya jangan sampai menikah, mohon maaf kadang-kadang itu menikah di bawah tangan atau istilahnya kawin lari atau segala atau yang lainnya. Jadi tercatat di lembaran negara melalui kantor urusan agama. Para pendengar di mana berada, demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan termotivasi bagi yang belum menikah. Tapi jangan menikah lagi Mas Tono Kartono, kan sudah punya. Yeah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan bisa melalui telepon 0231 84932259 dan juga bisa mengirimkan WhatsApp ke 081324951935. Kita terima penelpon pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nono dengan Pak Maman di Perumna. Pak Maman di Perumna, silakan Pak Maman. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai, Nasbah Paki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bisa masuk pertama nih, tumben. Alhamdulillah, luar biasa. Sukses seminarnya Pak ya.
Ya. Iya. Berkaitan dengan masalah nikah, Pak Kiai. beberapa hari yang lalu saya menjadi pembawa acara dalam pernikahan. Menjadi pembawa acara. Nah, di dalam proses itu tempatnya di masjid, proses pernikahan itu. Nah, kemudian orang tuanya disuruh membaca syahadat, orang tua perempuan. Karena dalam pernikahan kan ada 5 ya syaratnya, itu ada calon pengantin, ada mahar, dan sebagainya lah. Ada wali, ya. Ya, nah pada saat si orang tua perempuan disuruh mengucapkan syahadat karena mau dilimpahkan ke pihak kantor KUA untuk menikahkannya, itu dituntun untuk membaca surat syahadat. Sampai 2-3 kali tidak bisa mengucapkan syahadat si orang tua perempuan itu. Nah, apakah proses ini pernikahannya karena dilimpahkan ke pihak KUA sah atau tidak? Itu kaitan yang pertama masalah ucapan syahadat dari orang tua perempuan. Yang kedua, Pak Kiai, betul saya setuju itu. Anak yang sudah lanjut usia itu diperkenankan untuk menikah. Namun kadang-kadang sudah berusaha berkali-kali, dibantu juga oleh pihak keluarga, dibantu juga oleh orang tua, oleh anak itu sendiri, sampai lanjut, sampai meninggalnya tidak menikah. Ini apakah berdosa? Itu karena tadi kan sunnah Rasul harus menikah. Itu aja barangkali Pak Kiai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman di Perumnas. Kita coba terima penelpon lagi yang ingin bergabung di belakangnya Pak Maman mungkin. Silakan ke 0231849329, WhatsApp-nya ke 081324951935. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono. Dengan Ibu Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Sudah sehat Ibu Indra? Alhamdulillah. Sekarang di Pelayangan ada dokter, jadi bisa datang ke rumah, dokternya baik. Baik. Silakan Bu Indra. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Kiai Haji Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jalan-jalan kemana aja nih? Sibuk terus di luar. Waduh, membahagiakan umat ya. Ya, ini menarik. Sekarang bicara tentang nikah. Bagaimana kalau ada orang yang mau nikah, tapi orang tua kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki, tidak setuju. Sedangkan kedua anak itu, ya kita sebut anak karena belum menikah ya, tetap pada pendirian tidak mau menikah dengan yang lainnya. Romantis banget. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Terima kasih Bu Nono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Nono? Ya, silakan. Terima kasih Pak Maman di Perumnas Kota Cirebon. Kaitannya dengan masalah prosesi saat menikah, ternyata orang tua dari perempuan disuruh untuk membaca syahadat sudah beberapa kali, tidak bisa ataupun tidak lancar lah. Kemudian apalagi ini dilimpahkan ke KUA, sah atau tidak. Persoalan sah dan atau tidak ini tadi sampaikan ada 5 rukun, di antaranya itu ada calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, ada wali, ada segot aklik, dan kemudian ada segot pernikahan atau akad nikah, dan utama ada saksi. Kalau kelima-limanya itu sudah terpenuhi, ya sah gitu loh. Yang biasanya sih ketika baca syahadat itu bersama-sama sebetulnya.
Tidak salah satu di antaranya orang tua ataupun orang lain atau termasuk calon pun tidak membaca sendiri gitu loh. Bahkan yang membaca syahadat itu adalah yang memandu, yakni penghulu ataupun panaib. Ya, kalau seandainya diwakilkan pernikahannya dari wali kepada penghulu atau istilahnya naib itu loh. Jadi sah dalam pernikahannya sekalipun salah satu orang tuanya disuruh membaca syahadat itu tidak bisa. Ya kalau bisa menghindari dalam hal menyuruh orang itu untuk membaca kalau tidak waktunya ataupun tidak tepat gitu loh. Karena disaksikan oleh banyak orang dan seterusnya kan gitu loh. Dan biasanya itu syahadat itu dibaca bersama-sama. Maka sebelum syahadat itu baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim dan seterusnya. Nah, yang membaca itu adalah pemandu, yakni Pak penghulunya lah gitu loh. Sah sholat ketika tidak membaca syahadat karena ini bukan ranahnya sah rukun dalam pernikahan. Kemudian kaitannya dengan sudah berusaha mencarikan jodoh dan seterusnya, baik itu melalui orang tuanya atau orang temannya, ternyata di akhir hayatnya belum menikah gitu loh. Sepanjang sudah berusaha, sudah berupaya, Allah lebih meringankan dosa-dosanya. Ya, karena sebabnya kan sudah berusaha. Kan istilah saya kan doa, usaha, ikhlas dan tawakal istilahnya saya sih. Doa, kemudian usaha, ikhlaskan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kalau emang nyatanya belum dapat jodoh. Tapi kadang-kadang mohon maaf yang bersangkutan sudah diusahakan dan seterusnya itu kadang-kadang pikirannya lain gitu loh. Saya sering sih dengan goyonan ataupun dengan kenyataan gitu loh. Teman kita dulu waktu SD-nya bersama gitu loh. Dan kita ketemu, saya berusaha mencarikan. Tapi yang diusahakan itu, yang dicarikan untuk dia itu setengah-setengah ataupun tidak yakin dia mau menikah itu. Gitu loh. Nah, jadi kita yang namanya hati kan tidak tahu. Tapi tetangga, saudaranya, keluarganya, termasuk temannya, saya pernah mengatakan demikian. Itu ternyata sampai sekarang pun belum menikah gitu loh. Nah, yang penting kita sebagai teman ataupun orang tua sudah berusaha, kita tidak berdosa. Kalau sekiranya yang bersangkutan ini sudah diusahakan dan seterusnya, nah inilah yang risikonya kan gitu. Karena ingat, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Nikah adalah sebagai sunnahku dan barang siapa yang tidak menikah maka bukanlah termasuk umatku. Nah di situ. Jadi relatif siapa yang berdosa dan seterusnya. Tapi yang jelas orang tuanya, keluarganya ataupun bahkan temannya yang saya pernah itu suruh menikah itu ternyata tidak menikah, risikonya ditanggung oleh orang yang diusahakan tapi tidak mau menikah. Kadang-kadang faktornya adalah masalah ekonomi kadang-kadang. Ini menyambung dari pertanyaan dari Bunda Indra di pelayangan ini. Artinya orang tua kadang-kadang itu pikirannya luar biasa ini. Terutama ekonomi yang saya sampaikan. Anaknya sudah benar cinta gitu loh. Bagaikan Romeo dan Juliet gitu loh. Tapi kedua orang tuanya apa faktornya tidak menyetujui gitu loh. Apakah ada unsur dulu pernah ada secara pribadi ya bersalah atau apa? Atau mencari akar permasalahannya. Kenapa ayah ibunya dari kedua belah pihak tidak merestui gitu loh. Jangan sampai anak ketika tidak direstui oleh orang tua khawatir. Nanti anak ini akan, mohon maaf, kadang-kadang zina gitu loh. Yeah. Karena kalau istilah hadis Nabi, hati-hati. Kalau dua insan berbeda, yang tiganya adalah syaitan gitu loh. Nah, makanya kata Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Nah, tinggal orang tuanya apa persoalan ketika dia tidak merestuinya gitu loh. Kadang-kadang orang tua ini mohon maaf kalau saya salah, ini persoalan ekonomi kadang-kadang. Karena anaknya ataupun calon mantunya itu belum punya kerjaan. Ingat saya sampaikan di depan tadi, dengan nikah itulah diberi kemudahan rizkinya. An-nikahu miftahu rizki.
iltamisur rizqa bin nikahi. Carilah rezeki dengan menikah. Karena menikah ini Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, di situ. Jadi kembali lagi orang tua harus berintrospeksi. Kok yang menikah kan bukan orang tua, anak gitu loh. Yeah. Yang menjalankan adalah anak. Kok kenapa kan gitu. Makanya kita dilihat apa latar belakang orang tua tidak merestui atas hubungan kedua anak itu. Terima kasih. Baik. Pak Ustadz, ini sebelum saya buka lagi, kalau misalnya orangnya itu memang sebetulnya mau menikah begitu, tapi tidak kunjung datang kesempatan itu, bagaimana Ustadz? Jadi bukan nggak mau dijodohkan atau gimana, enggak, tapi memang tidak ada gitu loh. Ya, jadi usaha ada ya, namun hasilnya tuh hampa lah ibaratnya itu, tidak kunjung datang gitu ya. Betul. Ya, tetap usaha mah. Ya, kemarin juga saya guyon-guyon sama tetangga saya begitu. Nah, siap ya, akan teman saya akan datang ke sini nih gitu lah. Nah, ya mohon maaf, kadang-kadang mungkin orang juga kadang-kadang minder juga. Mungkin mohon maaf ya, tidak sama seperti teman, ada sedikit kekurangan dan seterusnya. Jangan sampai menjadi masalah kekurangan itu sebetulnya sih. Justru kita dengan nikah ini sebagai pelengkap setelah menikah kan gitu. Gitu. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang idiot, kadang-kadang orang itu deh. Ataupun kurang dalam hal ucapannya. Nah, itulah. Kalau kita sudah benar-benar doa, usaha, ikhlas dan tawakal, semua Allah lah yang menentukan berikutnya kan gitu. Kadang kitanya minder kadang-kadang tuh. Betul. Baik, kita terima penelpon lagi Pak Ustadz ya, 0231-849-3259. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nono. Ya. Iya, Pak Rubin. Assalamualaikum, guru kita, halo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rubin, gimana, sehat di sana? Alhamdulillah. Ini posisi di mana tadi? Saya lagi di rumah, mau berangkat itu nggak enak, badannya sedikit nggak enak sih ya. Dan niat mau berangkat. Baru kali ini kan biasanya kan hadir di studio ya. Betul. Ya, iya. Mudah-mudahan niat nanti Allah akan memberi berkah kepada Ustaz dan kepada kita sekalian. Amin. Amin. Nah, masalah pernikahan pagi ini cukup menarik nih. Jadi memang masalah jodoh itu memang ya sebagaimana kita ketahui, jodoh pasti rezeki di tangan Allah ya. Iya. Kadang-kadang kita memang berusaha belum ketemu, lalu orang tua pandangannya luas. Lah, anak yang masih kadang-kadang sampai kepada jomblo dan karena masalah ekonomi. Lah, pertanyaan saya begini, nikah dulu baru cari kerja, apa kerja dulu baru nikah, atau kerja dan nikah berbareng? Ini baiknya bagaimana Pak Ustadz? Jadi ada situasi nikah dulu baru kerja, atau kerja dulu baru nikah, atau berbareng, atau orang tua yang nanggung demi ke masa depan. Barangkali begitu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja, ini menarik soalnya. Betul sekali Pak Derwin, luar biasa ini pernyataannya, itu luar biasa. Nikah dulu atau baru bekerja, kerja dulu atau menikah, atau orang tua yang menanggung. Kalau saya, ya punten, kalau saya lebih baik menikah dulu, baru bekerja gitu loh. Kalau nggak dapat kerja gimana, Ustadz? Kalau nggak dapat kerja gimana? Ya kan tadi kan, maka kita berusaha. Dila itu dimudahkan oleh Allah semuanya loh. Ya. An-nikahu miftahu rizki. Dengan menikah, Allah membuka pintu rizkinya loh. Ini contoh konkret ya, ini pengalaman teman saya nih. Jadi itu adalah guru, bahkan kepala sekolah di swasta, dan dia sudah jadi PNS, usia sudah, laki-laki ya, usia sudah sekitar 30, hampir 40 itu loh. Sudah usahanya banyak, bagus itu loh. Tapi belum menikah. Dilalaknya, pengakuan dia itu ternyata rizkinya atau apa yang didapat itu cepat habis gitu loh. Artinya kurang barokah lah ibaratnya. Itu nyata ini, teman saya sendiri gitu. Bukan teman, ya semacam teman lah. Tapi lebih usia dewasa, lebih tua dia daripada saya.
Tapi alhamdulillah usia menikah sudah usia sekitar 40, bahkan istri pun sudah dewasa juga gitu loh. Setelah menikah luar biasa gitu loh. Dimudahkan oleh Allah SWT, terutama rezeki yang didapat itu akan utuh. Sebabnya apa? Sebabnya kan ada bendahara pribadi. Siapa bendaharanya? Adalah istrinya kan gitu. Keberkahan muncul di situ gitu loh. Makanya kalau pernyataan dari itu lebih baik nikah dulu, baru rezeki Allah yang menanggung kan gitu. Dengan cara bagaimana kita tidak boleh paku tangan juga. Harus harokah bergerak gitu. Keluar dari rumah setiap harinya. Dilalah Allah akan mencukupinya. Makanya di samping kita usaha jangan lupa berdoa juga. Keseimbangan ini harus kita laksanakan. Jangan hanya mencari saja, tidak berdoa. Makanya istilah saya itu orang di mana-mana pasti mencari duit, Kang Nono, bener nggak? Betul. Duit itu yang sebenarnya seperti apa sih gitu loh? Duit di mana nih kata kiai saya itu waktu mondok itu, D itu adalah doa, U adalah usaha, I adalah ikhlas, T adalah tawakal. Orang kalau doa dulu baru usaha, insya Allah tidak pernah kecewa. Tapi kalau dibalik, usaha dulu baru doa, sering kekecewaan dialaminya. Gitu. Jadi filosofi duit ini sebetulnya adalah doa dulu. Contoh konkret, ketika kita mau bekerja, di situ ada namanya sholat apa? Di pagi hari. Sholat duha kan? Nah, duha dulu gitu loh, sebelum kita berangkat gitu loh. Nah, setelah duha baru kita bekerja. Insya Allah, Allah akan mencukupinya. Bahkan dalam tengah malam disuruh untuk tahajud dan seterusnya. Jadi doa dulu baru kita usaha. Nah ini kembali kepada persoalan tadi. Kenapa kita ini tidak istilahnya itu kita nikah dulu atau bekerja dulu gitu. Ternyata kalau bekerja dulu sampai sekarang ibaratnya itu sudah kalau perempuan sudah wanita karir lah ya. Ternyata setelah kaya gitu loh, laki-laki tuh malu untuk mendekatinya dia gitu loh. Bahkan ada, mohon maaf ini, ada dosen gitu loh, perempuan itu loh, sudah sukses dalam bidang kerja dalam bidang ekonomi dalam bekerja dalam bidang ilmunya, karirnya jadi wakil dekan gitu loh. Ternyata belum nikah gitu loh. Laki-lakinya pun bingung untuk itunya. Ternyata hanya nikah sama supir pribadinya gitu loh. Karena nggak ada orang yang berani untuk mendekati karena sudah sukses. Nah di situ. Ini kalau seumpama bekerja dulu loh. Nah kalau bekerja dulu kadang-kadang lupa untuk meniti untuk berumah tangga itu. Padahal rumah tangga ini basic sebagai dasar untuk ketentraman, sebagai dasar untuk masa depan yang lebih cerah. Sebabnya apa? Kalau sudah menikah kan berpikirnya luar biasa. Oh iya saya punya tanggungan istri. Oh iya saya punya seterusnya lagi gitu loh. Jadi kalau saya berpikiran lebih baik nikah dulu baru bekerja. Jangan bekerja dulu baru menikah. Kalau bekerja dulu baru menikah, survei membuktikan kadang-kadang lepas karena lebih enjoy bekerja dan seterusnya. Muncul nanti ke depan melampiaskan hawa nafsunya, mohon maaf, melalui perzinaan. Kadang-kadang sekarang itu ada LGBT dan seterusnya gitu loh. Nauzubillah, jangan sampai terjadi demikian. Karena dia ekonomi mapan loh. Tapi cara pernikahan belum. Nah itu. Masalah orang tua yang ditopang itu nggak masalah. Jadi pertama mungkin orang tua mensuplai lah, memotivasi untuk ekonomi. Tapi kita sebagai anak jangan paku tangan gitu loh. Nah, jangan orang tua terbatas untuk memberikan, ya. Jangan terus-terusan, artinya kan gitu. Jangan terus-terusan. Iya. Makanya orang tua pun kalau bisa memberi motivasi kepada anak, udahlah kamu bekerja. Atau boleh jadi orang tua yang mencari kerja, nggak apa-apa. Tapi yang jelas dia sendiri sebagai anak harus berusaha berupaya. Makanya tadi saya di mukadimah tadi, kadang-kadang kalau anaknya dari kalangan orang kaya, itu loh, karena berpaku tangan dan seterusnya, orang tua kaya kepada anak jatuh kadang-kadang ekonominya gitu loh. Nah, beda ketika dia nikah dari kalangan orang tidak punya, itu luar biasa berusaha dan seterusnya. Ya, saya mengalami juga tetangga saya dulunya
orang tua sudah meninggal, kemudian banyak anaknya, sekarang menjadi konglomerat. Nah itu diantaranya. Karena semuanya jodoh, pati, rizki Allah yang menentukan. Tinggal kita berusaha atau tidak. Makanya orang niat mencari duit itu harus filosofinya diperhatikan. Duit artinya doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, ikhlas apa yang kita dapatkan. Kemudian kembali kepada Allah SWT. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Demikian Mas Tonok. Iya, kita bacakan WhatsApp dulu karena ini tema menikah ini banyak yang menarik juga di pesan WhatsApp ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya Ibu Nur Hayati dari Cirebon. Izin bertanya, kalau enggak menikah tapi kehidupannya untuk tanggung jawab sama ponakannya yang piatu, tapi ibadahnya alhamdulillah sangat baik, penuh tanggung jawab sama ponakannya, mulai dari kebutuhan makan sampai biaya sekolah. Apa ini hukumnya, kata gitu, kata Ibu Nur Hayati. Jadi maksudnya dia tidak nikah tapi bertanggung jawab untuk ponakannya membiayai hidupnya ponakan itu. Ya bisa jadi juga itu menjadi alasan. Kadang-kadang kan banyak juga Pak Ustadz yang karena saya nggak mau menikah karena saya pengen merawat orang tua, merawat ponakan yang yatim piatu dan lain sebagainya. Gimana Pak Kiai? Makanya kita kembali kepada mindset pertama, tema yang kita angkat ini, menikah perintah Allah ataupun disuruh oleh Allah dan Rasulnya, gitu tema yang kita angkat itu. Jadi persoalan kehidupan yang lainnya insya Allah akan mengalir gitu loh. Tapi utamanya kan menikah itu. Adapun di kemudian hari kita punya orang tua yang sudah tua, ya tetap kita tanggung jawab pada orang tua kan gitu loh. Ataupun ada ponakan itu anaknya dari kakak ibunya, kakak adiknya yang mohon maaf tidak mampu secara ekonomi, itu nggak masalah. Tapi kita dulu yang memikirkan, jangan mikirkan orang lain kalau bisa. Jangan sampai ibarat filosofi lilin gitu loh. Tahu lilinnya? Dianya hancur gitu loh. Tapi orang lain yang menikmati gitu loh. Iya. Jangan. Jadi teori itu tidak baik gitu loh. Jadi gitu. Jadi justru kita sendiri gitu loh. Dengan menikah itu luar biasa sebetulnya. Semuanya akan menjadi baik, semuanya akan mendapat solusi. Di tengah kehidupan yang sekarang carut marut sumpama, ketika berkehidupan dalam keluarga itu dilala ada aja solusinya. Persoalan ada, kemudian dicurhatkan kepada pendamping setianya, kan gitu. Jadi kalau bisa mah nikah itu yang paling utama. Adapun yang lainnya itulah mengikuti perkembangan kehidupan berikutnya. Karena kita ini jangan sampai kata Nabi falaisa minni, kan gitu lah. Baik Pak Ustadz, ini waktunya terbatas sih, tapi saya bacakan dulu deh WhatsApp ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai Nasuha, mohon bertanya. Ini dari Gantar Indramayu, Ibu Aminah bukan ya? Kalau seandainya orang itu sudah janda atau duda kemudian tidak mau nikah lagi, itu bagaimana menurut Islam? Dari Gantar Indramayu, terima kasih. Wah, ini siapa nih Bu maksudnya? Silakan Pak Ustadz. Kalau persoalan sudah menikah sebelumnya sudah dianggap sebagai umatnya Nabi ini. Sudah menikah sih masalahnya. Entah punya anak atau belum, tapi kan sudah gugurlah umatnya. Kan sudah menjadi umatnya Nabi lah gitu ibaratnya gitu. Kan sudah menikah gitu. Kalaupun sekarang belum menikah, duren, duda keren atau seterusnya, ya itu kan kita usaha tawakal lah kepada Allah. Tawakal, mungkin ini sudah sampai di sini mungkin jodohnya kan gitu. Jadi nggak masalah kalau sudah menikah mah gitu. Kalau nggak mau ya. Karena biasanya kan gini, saya mah hanya setia sama almarhum gitu, nggak mau nikah lagi kan. Oh iya, luar biasa gitu. Banyak demikian. Iya, kemarin orang mengatakan demikian. Banyak orang tetangga saya juga sudah usia 60 lebih. Suaminya sudah meninggal dunia, curhat sama saya gitu loh. Banyak Pak Ustadz, orang-orang CLBK juga ada katanya. Apa CLBK tuh? Cinta lama bersemi kembali gitu. Waktu di SMA-nya gitu loh. Sampai-sampai dianya itu melamarnya langsung pada anaknya di Bandung gitu loh. Mohon maaf ini saya sebut di sini ya, hanya sebatas untuk Bandung saja. Ya, anaknya itu marah gitu loh. Gitu. Karena dianya setia sama
suaminya. Jadi bahasanya dia itu kalau kita nikah lagi khawatir kita tidak ketemu di surga katanya. Iya, Karena dulu tapi betul nggak? Betul tidak kayak gitu? ya itu motivasi dia kan gitu loh. Padahal surga kan kita belum tentu, belum tahu karena surga kan Allah yang menentukan kan ini. Ini motivasi dia. Kalau nikah lagi khawatir kita tidak ketemu dengan istri suami saya di surga katanya gitu loh. Gitu. Karena susah senang bersama dengan suami yang pertama yang setelah meninggal dunia. Emang di mana kalau yang meninggal suami wanita tuh kuat gitu loh. Tapi kalau yang meninggal istri kadang-kadang laki-laki tidak kuat nikah lagi karena ada nyanyian sih. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian. Iya sih betul ya Pak Kiai, itu fakta ya. Banyak yang kayak gitu. Baik. Ya tapi kembali kepada kita lah. Jadi motivasi kita ini kalau tidak menikah lagi setelah punya suami itu tujuannya untuk tadi berarti kebaikan gitu loh. Yang penting sudah gugurlah tetap sebagai umatnya Nabi kan sudah menikah masalahnya kan gitu. Baik, waktu kita terbatas sebagai penutup Pak Ustadz silakan. Terima kasih Mas Nono Kartono dan para pendengar di Manada. Mari kita bersama-sama persoalan masalah pernikahan ini suatu yang lazim yang harus kita laksanakan. Kalau kita teman saudara kita ataupun keluarga kita, anak kita belum nikah, motivasilah untuk segera menikah. Jangan melihat ekonomi karena semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh Pak Ustadz. Amin. Dan pendengar kami akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini hari Rabu 22 Februari 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.